Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Hari ini kita lagi berkesempatan di dealer Aion yang berlokasikan di PIK. Dan hari ini kita mau review mobil Aion UT tipe standar di samping kita ini. Dulu dari warna yang satu ini ya, ini warna sih lucu banget. Dengan kalau kita lihat mobil ini secara desain keseluruhan, dia memang agak cute ya, lucu ya bentuknya ya, dengan agak membulat dan cenderung tidak ada siku-siku tajam di bagian desainnya. Dia lebih ke bulat-bulat yang menghasilkan kesan yang lucu. Nah, kita lihat dulu dari fitur di bagian depannya. Ini untuk bagian headlampnya, dia di bagian dalam ini ada sebutannya sih matrix cube ya. Lalu kalau kita lihat di desain bagian grill depan bawahnya ini, dia ini ada kisi-kisi yang berlobang. Tapi untuk desainnya ini biasanya mobil antara langsung tegak atau langsung horizontal. Kalau yang ini dia agak miring ya, miring ke sisi bagian tengah, yang mana membuat kesan mobil ini menjadi lucu. Terus juga di bagian depan, walau ini adalah tipe yang standar, bukan yang paling tinggi yaitu premium, dia tetap mendapatkan fitur kamera 360-nya. Lalu kita mau lanjut ke bukan mesin ya sebutannya ya, tapi lokasi untuk motor penggeraknya. Dia ini ukuran kapasitas baterainya adalah 44 kW yang bisa menghasilkan range sejauh 400 kilo NEDC. Dengan tenaga ini, dia menghasilkan 134 horsepower dan juga torsinya 145 Nm. Sebenarnya itu angka yang bisa dibilang sudah cukup ya untuk mobil city car seperti ini. Tapi kalau teman-teman ngelihat spek dari baterai yang tipe premium, dia itu kapasitasnya lebih besar, 60 kW dengan range 500 kilo dan tenaganya cukup jauh ya. Dia mencapai 201 HP dan juga torsinya 210 Nm. Wow, kalau dibandingkan dengan yang ini sih pantas saja yang ini terasanya jauh lebih kecil. Tapi cukup unik juga ya sebenarnya ya. Biasanya kalau untuk mobil listrik yang mungkin bisa dibilang ini adalah entry level ya, biasanya tenaga antar tipenya itu sama, tapi khusus untuk Aion UT dia masing-masingnya beda dan bedanya cukup signifikan. Lalu kita bergeser ke sisi bagian samping. Ini kita buka dulu ya dari tempat untuk ngecasnya. Dia ini bisa dicas secara AC dan juga DC fast charging. Tapi kalau untuk yang tipe standar ini, dia maksimum inputnya adalah 64 kWh, sedangkan kalau yang tipe premium dia bisa mencapai hingga 87 kWh. Dan klaim dari Aionnya, untuk mengecharge dari 30% ke 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 24 menit saja. Ya kurang lebih mungkin setengah jam lah ya. Lalu di bagian atas juga ada kamera karena mobil ini sudah mempunyai sistem ADAS-nya. Terus kita lanjut ke sisi bagian velg ini, berukuran ring 16 dengan spek bannya adalah 215/60. Berbeda dengan yang tipe premium, kalau tipe premium dia mendapatkan velg yang berukuran lebih besar 17 inch. Terus kita lihat ke sisi bagian samping lagi. Di bagian spionnya ini dia ada kamera lagi dan juga spion ini mempunyai fitur yang unik, yaitu fitur penghangat spion. Bisa digunakan ketika hujan agar spionnya tidak berembun, dan juga ada blind spot monitoringnya. Bergeser ke sisi handle pintunya, dia cukup lucu dan udah jarang ya bisa dibilang mobil yang masih dicongkel seperti ini. Biasanya antara kita genggam atau yang model langsung keluar gitu. Tapi ini sih lebih enak sih dibanding yang model langsung keluar gitu. Lalu di bagian belakang sini dia ada ornamen aksen seperti ini ya. Dia tidak ada kaca lagi sih. Kita bergeser ke lampu belakangnya. Dia modelnya masih konsisten dengan yang namanya matrix cube. Jadi ada 4 dan berbentuknya kotak ya, mirip, sebenarnya mirip ice cube kali ya. Terus kita lihat lagi ke bagian belakang sini, kita langsung aja buka untuk bagasinya. Dia ini simpel aja ya, Aion UT GAC. Nah, ini dia untuk bagasinya, bisa teman-teman lihat. Ini sebenarnya
Untuk ukurannya sih sebenarnya tidak terlalu besar ya. Mungkin ini posisinya harus agak tegak supaya mobil ini bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih lega. Tapi ada satu hal yang gue suka banget dari mobil ini adalah, nah kita ngintip ke bagian sini, dia masih mendapatkan ban serep. Dan untuk ban serepnya sendiri, ini Space Saver berukuran 125/70 ring 17. Tapi bisa kita bilang ini merupakan salah satu hal yang sangat amat bagus sekali, karena mobil-mobil zaman sekarang itu mostly udah nggak ada ban serepnya. Mereka mengandalkan dari mostly udah nggak pakai ban serep lagi. Biasanya cuma ada kit untuk menambal roda. Sebenarnya ya memang jauh lebih simpel ketika kita menggunakan kit. Tapi kalau misalkan bannya sobek, itu cenderung kit tersebut tidak akan bisa dipakai. Dan kalau ada ban serep kayak gini, lebih tenang. Tapi kalau teman-teman mau lebih tenang lagi, teman-teman bisa ngecek emergency roadside assistance dari Hoshio-Care Plus. Main-main ke IG kita di @Hoshio-Care Plus. Sekarang lanjut aja kita ke sisi bagian dalam. Nah, kita mulai dari interior bagian belakang dulu. Nah, ini dia yang membedakan, salah satu pembeda ya, antara tipe standar dan juga premium. Kalau standar, dia joknya masih berbahan fabric seperti ini, sedangkan kalau yang premium dia sudah menggunakan leather. Kita tutup. Nah, ini rasanya sih solid ya mobil ini ya. Tutup pintunya lumayan berat, dan ketika ditutup, brak, itu bunyi seperti mobil mahal ya. Terus kita geser ke armrest sisi kanan. Ini dia mendapatkan bahan yang soft touch, tapi kalau di bagian atasnya ini masih plastik. Tapi lumayan lucu, ini ada ornamen yang seperti diamond mungkin ini ya di sisi door trim sini. Terus kita bahas untuk bagian duduknya. Ini posisi sudah paling rebah. Dia ada 1 step, 2 step. Tapi untuk posisinya sih sebenarnya ini masih, kalau menurut gue pribadi kayaknya agak masih kurang rebah deh. Mungkin kalau dibikin lebih rebah lagi, itu bisa menghasilkan esensi yang lebih nyaman untuk duduk di bagian belakang. Terus kita ngomong perbedaan juga dengan tipe premium. Dia tidak mendapatkan panoramic roof di sisi atas. Lalu di bagian belakang juga mendapatkan AC, walau dia tidak bisa diatur secara individual, dia mengikuti suhu dan juga angin dari sisi depan. Terus juga ini untuk speakernya, dia model rumahannya ini sangat amat mewah ya. Terkesan mobil ini sudah menggunakan premium sound. Nah, sekarang langsung aja kita ke sisi bagian depan. Masuk ke sisi bagian depan, ini yang pertama kita rasakan untuk pengaturan jok bagian depan ini. Kalau yang di tipe premium tuh sudah elektrik, tapi kalau di sini masih manual. Tapi untungnya dia masih mendapatkan untuk pengaturan height adjusternya. Kita tutup pintunya. Ini bisa dilihat di sisi kanan ini untuk pengaturan kaca. Semua kacanya ini sudah auto up and down. Tapi nanti kita mau bahas salah satu kekurangan terbesar mungkin ya bisa dibilang mobil ini. Nah, ini kita lihat juga dari bahan setirnya. Kalau yang tipe premium, dia itu sudah mendapatkan leather. Lalu untuk pengaturan setirnya, sangat disayangkan mobil ini tidak bisa teleskopik. Jadi dia hanya tilt saja. Kalau untuk gue pribadi, posisi duduknya sih sebenarnya enak ya, ngepas gitu. Tapi sayang sih sebenarnya nggak ada teleskopiknya, karena buat gue cocok, tapi belum tentu untuk orang lain dengan postur yang lain itu bisa merasakan cocok. Tapi so far sih posisi duduknya enak, dan honestly gue lebih suka bahan jok yang fabric kayak gini sih. Lebih kerasa kayak dia ini kan ada teksturnya ya, berasanya sih lebih nyaman ya, dan lebih empuk juga dari bahannya, dan berasa lebih empuk juga. Lalu kita geser ke bagian tengah. Salah satu perbedaan lagi, kalau di tipe yang premium di bagian sini ada wireless charging 50 watt yang kita suka banget. Kalau di Ion UT itu ada ventilasi AC, karena kita semua tahu ya kalau wireless charging itu sebenarnya bikin HP cepet panas banget. Lalu yang membedakan antara tipe premium dan juga standar, dia tidak mendapatkan panoramic roof. Agak sayang ya. Nah, sekarang kita mau bahas ke sisi head unitnya sini. Lalu ada yang lucu juga di mobil ini ya. Ini bagian sini dia ada storage, tapi ngebukanya tuh bukan kayak langsung ditarik atau ditekan, enggak, tapi diputer. Ini kayak lemari jadul di rumah ya. Dan di sini ada storage, mungkin kita bisa simpan untuk handphone atau charger handphone mungkin ya. Dan nah, tadi yang gue sampaikan, ada kekurangan di mobil ini yang menurut gue pribadi sih cukup terganggu ya, yaitu sangat minimnya tombol fisik di mobil ini.
Bahkan ketika kita kembali lagi lihat ke sisi kanan, di kanan ini hanya untuk pengaturan power window-nya saja. Untuk pengaturan arah spionnya, semua harus melalui layar. Nah, di bagian head unit kita harus klik tombol yang di sini, lalu kita bahas dulu dari untuk mengatur spionnya. Lalu kita masuk ke menu penyesuaian ini. Kita mengaturnya itu dari tombol yang ada di setir ini. Bagian kanan ini untuk ke sisi kanan, dan ini kita bisa dorong ke atas juga pakai semacam tombol volume. Agak lucu juga nih mobilnya. Kalau yang bagian kiri dari tombol bagian kiri. Bahkan untuk kita ngelipatnya ini juga harus dari dalam layar. Gimana ya kalau lagi di gang sempit papasan sama mobil, ini sih agak PR ya mobil-mobil sekarang tuh, kenapa ya. Terus kita lihat kontrol buka tutup, ini pengaturan jendela semua bisa kita atur, kunci jendelanya juga dari layar. Kalau untuk yang tipe premium, dia juga bisa mengatur untuk membuka tray dari panoramiknya juga. Terus sistem lampunya semua kita atur dari sini. Lalu kendaraan cerdas, ini ada autonomous braking systemnya, terus juga untuk pengingatnya juga ada. Terus dari belakang semua blind spot monitoringnya sebenarnya cukup lengkap juga ya. Dan juga ini ada cruise controlnya juga. Lalu kalau kita lihat ke bagian konsumsi energi, ini bisa diatur. Ini ada nyaman, ini harusnya sport nih ya, cuma karena bahasa Indonesia jadi olahraga, dan juga ini yang hemat. Nah, dan juga mobil ini bisa diatur regenerative brakingnya menjadi yang paling besar, tapi mobil ini sebenarnya belum ada untuk one pedal drivingnya. Terus juga ini pengaturan dayanya semua bisa diatur, jarak tempuhnya dan juga tripnya kita semua cek dari sini. Dan juga ini tenaga sasisnya lucu ya bahasa Indonesia kayak gini ya. Ini ESC-nya bisa dimatiin, terus juga bisa ngelepas electronic parking mode-nya, bisa ngelepas electronic parking brake-nya juga kalau untuk kita mau parkir paralel atau mobil ini mau di towing. Ini masuk mode derek. Terus aksesori interior, ini untuk pengaturan kunci-kuncian secara otomatis dan juga wipernya, dan ini pengaturan sisanya ya. Ketika kita kembali ke menu ini, pengaturan AC-nya pun lewat layar. Dia ini ada seakan-akan seperti dual zone, ada di sisi kiri dan juga kanan, padahal ini sebenarnya sama saja, hanya single zone saja. Dia fan speednya bisa sampai 10 ya, coba kita rasain 10. Lumayan kenceng juga ini anginnya, lumayan dingin sih. Padahal biasanya mobil listrik itu terkenal dinginnya sih agak lama. Dan fitur sisanya ini ada built-in untuk Spotify-nya, musik, terus juga Apple CarPlay ini bisa digunakan secara wireless, tapi untuk Android Auto sepertinya mobil ini tidak ada karena dari pengaturan sini itu tidak ada. Terus ini untuk kamera 360-nya bisa dari depan, samping kanan, samping kiri juga, tapi ini sedang dibuka pintunya, dan di sisi belakang. Dan juga ini bisa mode yang kita slide dari luar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini yang tipe standar seperti ini. Kalau menurut gue pribadi, untuk mobil Aion yang UT ini sepertinya cocok untuk teman-teman yang membutuhkan mobil kecil, dan juga cocok untuk teman-teman yang cewek-cewek mungkin baru lulus sekolah mau kuliah, atau yang sedang kuliah, atau mau kerja juga. Rasanya sih cocok banget untuk pakai mobil ini, apalagi jangan lupa untuk milih warna yang lucu-lucu kayak gini. Jadi kurang lebih sekian aja untuk video kali ini membahas tentang Aion UT tipe standar seperti ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kalau untuk teman-teman yang mau cari informasi terkait Aion, sudah kita cantumkan nomor salesnya ada di deskripsi bawah. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau mau lihat-lihat mobil Aion atau mau test drive juga, karena ini unit test drive-nya cukup lengkap juga, bisa langsung aja datang ke Aion Peak. Jadi sekian aja, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di @hosyocarplus, bersama juga TikToknya. Yaudah ya, kita mau ngeliat-liat lagi mobilnya, tapi kita lebih penasaran sama yang V sih, kayaknya lebih cocok.